Gimana FS Store? Emang baru minggu kemarin jujur sama orang tua jadi uang habis. Waduh, suaranya kecil nih. Baru minggu kemarin jujur sama orang tua. Suaranya Mohon kecil. maaf nih, suaranya terlalu kecil ya, Pes. Kok BB langganan ke band? Iya sama aku juga. Pakai headset kayaknya kok. Oh, FS Store sama PF Store beda ya? Kirain sama. Tolong Indo jangan tergiur gaji besar ke Kamboja. Iya betul. Beda Bang Jana. Beda Bang Jones. Oh iya dong. Kalau Koko Bebe kan dicintai oleh para admin. Karena kenapa? Ada mukanya. Jadi doyan dia. Dua lu akun tadi malam ke Bennett, Bang Jones? Wah, Duh, dua akun ke Bennett tadi malam. aku semalam ngelilir loh kok masuk roomnya siapa ini roomnya siapa itu? Ke Bennett dua-duanya. Gara-gara ada yang masalah apa namanya? Biasanya awalnya tuh main udah kalah banyak, bingung, nggak bisa berhenti. Tiba-tiba entah dari mana dapat tawaran berangkat aja kerja. Nah akhirnya orang itu berangkat. Itu jauh sebelum saya mengenal judol. Ini sedikit cerita ya kok. Silakan. Ada teman saya itu dia di posisinya habis-habisan lah. Cuman nggak tahu itu habisnya karena apa nggak tahu. Sampai-sampai ada isu mau jual bukan organ tubuh yang seperti lagi viral itu, bukan malah jari. Dia katanya mau nggak kamu nanti laku sekian ratus juta, dan dia jawab mau loh, padahal itu ternyata kata-kata apa ya, kata-kata bohongan yang artinya orang kalau posisinya udah hancur lebur, bingung, dia mau loh melakukan apapun demi mengembalikan semuanya itu. Dia sama kayak orang yang lagi pusing, jual aja nih, jual ganjil gitu kan, sebut aja ganjil lah. Iya, iya, betul. Dia mau gitu. Artinya ya itulah sebenarnya sihir yang paling nyata, yaitu uang. Betul. Ntar ya saya mute dulu ya, soalnya di kamar mandi takut bergema nih. Siap kok. Halo Kak Ane. Halo. Ya, Gimana? ya. Sorry, Bang. Nggak apa-apa. Jadi Tadi apa yang sampai mau mana ya? tadi Hah? sampai menceritakan suaminya yang masih main. Sering dibawa ibadah Ah, sih. ya. Iya, ya. Kalau setahu aku ya, Bang ya, seorang penjudol itu seorang yang suka hobi itu judi, kalau nggak diimbangin dengan dukungan dari keluarga, dia kalau diri sendiri saja pun dia nggak boleh, Bang. Aduh. Sorry ya Bang ya, aku nggak macam itu ngomongnya. Nggak apa-apa. Enggak, jadi apa Mungkin. yang mau ditanyakan gitu? Oke, aku mau tanya sama abang-abang ini. Abang-abang ini korban itu judi ini sudah berapa tahun ya Bang ya? Kalau saya bukan korban, tapi saya dulu itu mantan pelaku pemain judol. Oh, mantan Jadi pelaku. yang korban ya memang orang-orang terdekat kita, istri kita, anak kita, saudara-saudara, teman. Mereka lah korban kita. Kita bohongin, kita pinjam duitnya, nggak
dari suami kan. Iya, makanya aku paling nggak suka dengan orang yang suka judi itu. Judi. Ya loh bang, setidaknya judi itu ya bang ya, judi itu merusak apapun yang kalian milikin tau. Semuanya benar. Semuanya hilang sekejap mata aja dengan judi. Mau dikasihnya berapa? 100.000, 200.000 hilang. Makanya coba buat yang masih main, mindsetnya coba dirubah. Judol itu adalah suatu usaha dari seorang mafia, mungkin ya, dari seorang bajingan, usaha yang menjual harapan. Dan banyak sekali orang-orang itu berharap. Host ingin bicara Mas ya, bentar Host ya. Boleh kok. Nah, jadi begini, untuk kakak Ane kan stay di Malaysia ya. Iya. Ya. Ngapa pemerintah Malaysia tidak boleh atau melarang untuk warganya untuk bermain judi di Genting? Karena mungkin aku rasa dia mengeluarkan pajak banyak kok. Karena otomatis yang namanya penjudi itu pasti akan kalah. Dia tidak mau warganya menjadi miskin. Makanya pemerintah Malaysia melarang untuk warga Malaysia untuk bermain di sana. Gitu loh. Betul. Kalau yang setahu aku yang di Genting Highland itu orang yang berduit ya, macam bukan itu macam Iya, orang tapi luar. orang-orang Indonesia yang datang, orang Singapura, orang Hong Kong, Thailand yang lainnya, itu nggak mungkin lah. Mohon maaf. Orang-orang biasa yang datang ke kasino kan nggak mungkin. Betul. Pasti mainnya kenceng kan gitu lah. Nah, makanya cuman pemerintah melarang lah untuk warga Malaysia untuk bermain gitu lah. Ya, semoga suami kakak Ane bisa cepat pulih kembali ya kak ya. Iyalah bang. Tapi kalian kenapa nggak ada buat grup bang? Grup apa kak? Grup WhatsApp. Ada. Adakah di KOBB bisa ada ilmu KOBB langsung? Oke. Nanti bisa DM aja. Kita sapa dulu coba ya host. Silakan host ke Anjani host. Baru masuk ke host. Halo Kak Anjani cowok atau cewek nih? Cewek dong. Oh cewek. Gimana Kak? Saya lagi nyimak apa yang kalian bahas sih. Kita lagi bahas stop judol. Suaraku agak berisik ya, di situ ya ada suara motor, ini dekat jalan banget sih. Iya, apa? Kalau gitu aku tanya-tanya aja deh, Kak Anjani main judol nggak? Saya tidak, tapi suami saya candu banget sama judo. Masih main sampai saat ini suaminya? Masih. Suara kakak Anjani kecil, Kak Anjani mohon maaf. Udah kedengaran bang? Aman. Saya mau bertanya. Oh. Judi itu bisa sembuh nggak sih? Bisa. Buktinya saya, Bang Lonceng, KOBB sembuh. Kalau untuk saya pribadi, di depan mata saya atau di samping saya itu teman saya lagi main, nggak berpengaruh sama sekali buat saya.
nggak ada keinginan sama sekali buat main judol. Mungkin Karena kalau dari Bang Lonceng atau Ko Bebe bisa ditanyakan langsung. Bang Lonceng, kalau di samping masih ada yang main, masih tergiur nggak? Enggak sih bang, Enggak. enggak ada rasa untuk ke situ kalau saya pribadi. Ya karena pahitnya hidup kita kan karena judol kan, masa kita mau mengulangi lagi. Cuman kan kalau aku berharap itu ya jangan sampai berhenti karena keadaan gitu, berhenti dulu gitu. Lanjut ke Anjani. iya, karena gara-gara judul itu semuanya berantakan, rumah tangga berantakan, mobil udah nggak ada, rumah juga udah nggak ada. Jadi saya untuk mempertahankan lagi pun udah nggak mau, karena dia dari diri dia sendiri, dia tuh nggak mau berubah. Ini Tapi lanjut kok. sebentar ya Host, yang izin Host. Ya, nggak Tapi apa-apa. suaminya ada izin, ada mau niat berubah nggak, Anjani? Dia selalu bilang ya ingin berubah sih, tapi sampai detik ini juga nggak ada saya lihat perubahan dari dia gitu kan. Jadi saya memberanikan diri untuk pergi dari hidup dia. Kenapa? Pergi dari hidup dia karena dia tuh memang bener-bener nggak mau berubah. Bahkan baru minggu lalu dia kalah sampai 35 juta. Saya nggak bisa ngomong kalau masalah itunya. Pengalaman pribadi kok. Kalau masalah pribadi itu saya nggak bisa ngomong. Cuman kalau memang suaminya ada niat berhenti, coba diajak ke sini kita ngobrol bareng-bareng. Siapa tahu suaminya mau. Masalahnya udah nggak bareng dia lagi sih. Udah bisa. Iya bang. Udah resmi kah pisahnya? Lagi proses sih. Anjani sudah punya anak. Udah. Kalau boleh tahu 1, 2, 3 bang. sudah dipikirkan kembali untuk berpisah dengan suami. Apakah nanti bisa ketemu lagi yang lebih baik daripada dia juga? Ya itu Allah alam ya. Yang penting saya udah ada niat untuk udah nggak mau lagi sama dia gitu. Karena capek karena dia main seperti itu dari sebelum kami menikah, dia tuh udah seperti itu kan. Sampai detik ini juga nggak ada perubahan. Berarti ya. Ya Allah, gara-gara judol rumah tangga jadi rusak. Memang Nggak seperti bisa dipertahanin kah Kak Anjani? Dipertahanin pun bang, dia tetap seperti itu gitu. Jadi hari-hari dia tuh memikirkan judi. Nanti kalau judi dia judol, sebut aja judol ya kayak. oh ya judul. Jadi kalau dia itu kalah gitu, dia tuh nggak mikirin yang di rumah, dia tuh berpikir gimana caranya dapat utang gitu. Betul. Dan bodohnya para penjudi itu, saya main kayak gini kalau menang kan buat nyenengin kamu yang di rumah, bener nggak? Tidak. Enggak, maksudnya Jadi- para pemain tuh selalu beranggapan seperti itu, kalau menang duitnya nanti buat nyenengin orang-orang terdekatnya gitu. Padahal itu bohong. Iya bohong. Lanjut Bang Lonceng. Iya itu, jadi apa yang disampaikan Kak Anjan itu tentang suaminya ya sama persis apa yang kulakukan aku sama mantan istriku dulu. Memang pikirannya begitu waktu itu, cuman seiring berjalan waktu ya alhamdulillah ya, aku udah stop total 2 tahun, ini udah mulai recovery ya, penyesalan itu di belakang Kak. Dan aku pikir pasti
suami Kak Anjani pun akan menyesal nantinya gitu. Penyesalanku tuh sampai sekarang nggak bisa hilang-hilang. Hampir tiap malam selalu menyesali gitu. Jadi bini abang tinggalin abang juga gitu. Iya sama, Saya juga. sama. Tapi Bang. ini bukan saran ya, bukan saran. Iya. Ini cuma sekedar cerita. Saya pribadi saya sembuh karena saya ditinggalin oleh seseorang yang saya cintai, ditinggalin oleh anak saya. Kita berpisah dan setelah berpisah saya sembuh gitu. Tapi ini bukan saran. Karena apa? Karena ini teman saya yang saya jadi invitee di sini, lagi main tuh saya jadi invitee. Dia itu udah nikah 2 kali. Nikah yang pertama dia bubar gara-gara kelakuannya dia yang suka main judol, dan sekarang dia udah nikah lagi, dia main lagi. Dan ini sepertinya sudah diambang mau perpisahan lagi. Jadi yang bisa menghentikan judolmu adalah dirimu sendiri. Betul Bang John, betul banget. Sekeras-kerasnya temen, keluarga, saudara, tidak ada yang bisa menghentikan. Makanya Cuman dulu, makanya harapan dari host-host seperti ini, room-room seperti ini, harapannya tuh dari kalian semua yang naik bercerita, semoga bisa membuka pikiran orang-orang yang masih pada main gitu loh. Oh iya, banyak ya ternyata yang hancur. Udah saya mulai detik ini berhenti. Harapannya tuh seperti itu. Bukan naik ke atas kemudian bertanya, dikasih tahu, tapi besoknya main lagi. ya kalau saran aku ke Anjani sih ya pertahankan rumah tangga ya dengan beberapa syarat, mungkin hitam di atas putih ya. Kalau dia mengulangi mungkin baru dicerai atau gimana sih, atau dikasih ya pengertian ya, efek dari apa yang dia lakukan gitu. Kalau soal nunggalin hutang ya, saya juga dulu nunggalin hutang banyak kan, ninggalin hutang ya, nama jelek semuanya lah, sampai dibui gara-gara judol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam dari Madiun. Dari mana? Salam Bang. Dari Madiun. Oh, Madiun, kirain Madura. Lanjut. Lanjut Kak Akin. Oh. Saya pernah ketangkep soalnya. Gara-gara Ya main. Gitu. main judol. Sekarang masih main judol nggak? Ya sekarang berhenti. Alhamdulillah. Kapan terakhir main? Terakhir ya habis ketangkep tahun kemarin. Berarti udah 1 tahun nggak menyentuh judol sama sekali. Iya. Darat maupun online udah nggak menyentuh lagi. Ya ketangkepnya nggak tahu kok bisa gitu. Padahal pas nggak main. Datanya Bang. Oh. Ini boleh diceritakan dulu kronologis ketangkapnya nih, Bang Akin gimana? Kalau berkenan Bang Akin, silakan Bang Akin. Kalau kronologisnya itu ya pas mau berangkat traweh itu, nah tiba-tiba ada mobil datang nanyain alamatnya orang lain, terus dikasih data, ya udah dibawa langsung, dibawa ke Polda. Ada berapa ya kemarin? Ada 10 yang ke bawah, dari Nganjuk, Jombang, Madiun kemarin berapa ya? 2 kalau nggak 4. Sempat menjalani hukuman nggak seperti ditahan gitu? Oh enggak, mak ya nebus Bang kemarin. Nggak usah disebutin dah, pokoknya akhirnya bisa pulang ya. Ya 1 kali 24 jam harus ditebus lah.
intinya gitu. Berapa lama kenal judol? Berapa lama ya? Mungkin sekitar 1 tahun. Tapi untuk saat ini udah nggak menyentuh sama sekali ya, udah kapok ya. Oh enggak, sekarang main YouTube saya. Wih, mantap. Cari yang gimana ya, menghasilkan tapi nggak usah deposit. Betul. Maksudnya main YTB itu gimana tuh Pak Hakim kalau boleh tahu? Main YouTube, buat konten YouTube tuh loh bang. Target ya, ditargetkan ke luar negeri penontonnya. Oh, kalau boleh tahu channelnya apa bang? Mungkin saya boleh lihat bang? Untuk channelnya channel AI gitu loh bang, kayak kucing Oh, gitu. Ya, Kenapa? channel apa, kucing, gambar-gambar kucing gitu. Nggak, nama ininya, channelnya apa? Oh itu nanti apa, kalau dilihat Indonesia penontonnya berubah bang. Oh, berubah? Iya, niche-nya penonton berubah nanti. Kok begitu ya? Bisa begitu ya? Oh Ya, iya, aku tahu itu. Tapi nggak ada hubungannya dengan para admin atau bandar-bandar kan? Oh enggak ada, itu nanti kalau dilihat Indonesia itu niche-nya berubah jadi penonton Indonesia. Algoritma penontonnya itu banyak kan Indonesia kan. Tapi Jadi benar kayak ya, kucing. nggak ada hubungannya dengan pengiklanan atau yang lain, nggak ada ya? Nggak ada, kayak AI kucing-kucing bergerak, kucing gitu. Karena kan banyak itu. Kok BB Bang Lonceng ini Ultraman